Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Oke guys, jumpa lagi ya bersama Bang Mimin, dimana akan memberikan sedikit bocoran mengenai alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih, yang tentunya semakin seru dan menarik lagi ya guys ya untuk kita saksikan. Oke guys, sebelum lanjut ke pembahasan, mari kita doakan ya, semoga kru dan juga pemain sinetron Takdir Cinta yang kupilih selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, amin. Nah guys, yang dimana saat ini Novia pun baru selesai mandi, dimana saat itulah Novia pun sibuk memilih baju mana yang akan dia kenakan, karena saat ini dirinya akan secepatnya bertemu dengan Jepri ya. Namun saat itu Novia pun mengatakan kenapa dirinya terlihat seperti ABG, dan saat itulah Novia pun memutuskan untuk memakai baju yang biasa dia kenakan. Yang dimana saat itu Novia pun berdandan begitu sangat cantik ya, karena dirinya ingin bertemu sang pujaan hatinya, yaitu Jepri ya guys ya. Dimana saat itu Novia merasa sangat senang saat dirinya mendapatkan chat dari Jepri, dan begitu pun dengan Jepri ya, merasa sangat bahagia dan tidak menyangka jika dirinya akan merasakan hal yang seperti ini bersama dengan Novia. Dan di sisi lainnya, dimana saat itu Novia pun baru selesai sarapan dan pamit kepada kedua orang tuanya. Dan saat itulah Ibu Esti pun meminta Novia untuk berhati-hati dan pelan saja membawa mobilnya ya, karena kondisi Novia saat ini tengah hamil. Dan di saat Novia hendak pergi, saat itulah Pak Asra pun meminta Novia untuk meminta waktunya sebentar ya, karena dirinya ingin berbicara kepadanya. Dimana saat itu Pak Asra pun mengatakan jika Novia merasa tidak betah ataupun diperlakukan tidak enak di PSDP oleh Pak Arjuna, sebaiknya Novia mengundurkan diri saja ya. Tentunya itu membuat Novia pun merasa sangat terkejut dan tidak menyangka jika Pak Asra begitu sangat kecewa dengan kelakuan Pak Arjuna. Tentunya itu membuat Novia pun merasa sangat bingung ya guys ya, padahal dirinya ingin menyampaikan berita yang begitu sangat bahagia kepada kedua orang tuanya, bahwa saat ini dirinya dan Jepri telah menjalin hubungan dan mencintai satu sama lainnya. Tetapi saat ini sepertinya Pak Asra begitu sangat membenci Pak Arjuna. Dan di saat itu juga Pak Asra pun mengatakan bahwa dirinya tidak mau anak semata wayangnya disakiti dan direndahkan oleh orang lainnya. Dimana saat itu Novia pun sangat terkejut ya guys ya. Dan saat itulah Pak Asra pun mengatakan pada Novia apakah Novia paham apa yang dia maksud. Terus saja saat itu Novia pun mengatakan iya ya guys ya. Dan setelah itu Novia pun pamit kepada kedua orang tuanya, dan saat itulah Pak Asra pun mengatakan kepada Novia untuk berhati-hati dan titip salam untuk Jepri dari dirinya. Tentu saja itu membuat Novia pun sedikit bahagia ya guys ya. Dan saat itulah Ibu Hesti pun mengatakan kepada Pak Asraf kenapa masih membahas tentang Pak Arjuna ya. Namun saat itu Pak Asraf mengatakan bahwa dirinya mendapatkan feeling yang tidak enak, karena saat ini pastinya Pak Arjuna mempunyai suatu rencana ya untuk mencari tahu siapakah Novia yang sebenarnya, dan dirinya tidak akan membiarkan Novia untuk menghadiri acara ulang tahun Brian ya, karena dirinya benar-benar tidak suka jika keluarga Novia, apalagi Novia dekat dengan keluarganya. Dan yang pastinya Pak Arjuna akan menyuruh Dimas ya dan juga anak buah yang lainnya untuk menyelidiki siapakah Novia yang sebenarnya dan ada hubungan apa dengan Jepri, dan apa yang akan terjadi jika Pak Arjuna mengetahui bahwa Novia adalah anak dari Pak Herman yang sudah ditabrak oleh Jepri 18 tahun yang lalu. Dan pastinya Pak Arjuna akan sangat terkejut ya, apalagi saat ini Jepri dan juga Novia menjalin hubungan. Tentunya pasti Pak Arjuna akan menentang hubungan tersebut ya guys ya. Tetapi Ibu Astri tidak akan tinggal diam, karena Ibu Astri tidak ingin jika Jepri harus mengalami hal yang sama seperti yang dirasakan
dirasakan oleh Ronia, harus rela melepaskan orang yang begitu sangat dia cintai dan dia sayangi. Yang pastinya Ibu Astrid akan menentang semua keinginan Pak Arjuna ya guys ya, dan meminta membiarkan Jepri untuk memilih pasangan hidupnya sendiri. Dan sementara itu di sisi lainnya, dimana saat itu Miranti secara diam-diamnya pergi untuk meninggalkan Kinara dan pamit kepadanya ya guys ya, dimana saat itu Miranti pun mengatakan bahwa dirinya terpaksa melakukan semua ini ya demi kebaikan Kinara sendiri, dan dirinya pun berjanji akan selalu menghubunginya. Dan dimana saat itu Mira pun merasa sangat sedih harus meninggalkan Kinara karena dirinya merasa sangat bahagia ya beberapa hari ini bersama dengannya. Namun Mira harus melakukan semua itu karena dirinya tidak ingin terjadi sesuatu kepada keluarganya, apalagi dengan Kinara, jika Pak Arjuna mengetahui bahwa Kinara adalah cucu kandungnya. Yang dimana saat itu Mira pun terlihat begitu sangat buru-buru ya, ingin secepatnya pergi karena dirinya takut jika Kinara akan terbangun. Dan saat itu Mira pun lupa pamit kepada papahnya sendiri dan mengatakan lebih baik dirinya mengechatnya. Dan dimana saat itulah Mira pun merasa sangat sedih karena dirinya harus meninggalkan kembali rumah ini. Dan di sisi lainnya, dimana saat itu Kinara pun sudah terbangun dan berusaha mencari Miranti ya guys ya. Dan di sisi lainnya, dimana saat itu Pak Samsul pun merasa sangat terkejut saat mendapatkan pesan dari Mira yang mengatakan bahwa dirinya harus pergi kembali ke Surabaya ya, dan dirinya menitipkan Kinara dan juga meminta Pak Samsul untuk selalu menjaga kesehatannya. Dimana saat itu Pak Samsul pun merasa sangat sedih ya karena dirinya harus kembali berpisah dengan Mira. Yang dimana saat itu Mira pun pergi ya guys ya, dan saat itulah Mira pun merasa sangat terkejut saat dirinya hendak berangkat. Tiba-tiba Kinara pun datang dan meminta dan memohonnya Mira untuk tidak pergi meninggalkan dirinya. Dimana saat itu Mira pun merasa sangat sedih melihat Kinara seperti itu dan mencoba untuk turunnya dan berusaha menenangkannya dan mengatakan bahwa dirinya terpaksa, dirinya harus pergi karena dirinya harus bekerja ya. Ini semua dirinya lakukan untuk membahagiakan. Namun saat itu Kinara pun mengatakan bahwa dirinya tidak mau Mira pergi dan sebaiknya Mira bekerja di sini saja untuk bersama dengan dirinya. Yang dimana saat itulah Pak Samsul pun mendengar seperti ada keributan di luar dan mencoba melihatnya. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat itu Mira pun berusaha membujuk Kinara ya agar Kinara mengizinkan dirinya pergi. Namun dengan berbagai cara, dimana saat itu Kinara pun masih tetap tidak mengizinkan dirinya dan minta Mira untuk tetap tinggal bersama dengannya. Yang dimana saat itu Mira pun mencoba untuk mengantarkan Kinara ke dalamnya, dan saat itulah Mira dan juga Kinara sangat terkejut melihat Pak Samsul. Dimana saat itu Pak Samsul pun mengatakan apa yang terjadi. Dimana saat itulah Mira pun meminta bantuan Pak Samsul untuk menjaga Kinara ya karena dirinya harus secepatnya pergi karena saat ini pekerjaannya begitu sangat banyak. Namun lagi-lagi saat itu Kinara pun tidak mau ya guys ya. Dan saat itu Mira pun hendak pergi, tiba-tiba Kinara langsung saja mengejarnya dan memegang kakinya. Dimana saat itulah Pak Samsul pun merasa sangat sedih melihatnya ya guys ya, dan mengatakan kepada Mira, apakah Mira tega pergi dan meninggalkan Kinara dalam keadaan seperti ini. Dimana saat itu akhirnya Mira pun memutuskan untuk tidak jadi pergi ya guys ya, karena dirinya tidak ingin jika Kinara merasa sangat sedih seperti ini. Dimana saat itu Pak Samsul pun merasa senang ya karena akhirnya Mira tidak jadi pergi meninggalkan Kinara. Dan tentunya ini membuat Pak Samsul pun semakin dendamnya kepada Pak Arjuna karena Pak Arjuna tega membuat Mira seperti ini, dan juga keluarganya ya tentunya
Pak Samsul tidak akan tinggal diam dan akan mencari cara ya untuk membalaskan semua dendam, karena saat ini keluarganya begitu sangat berantakan. Di sisi lainnya, di mana saat itu Mira membujuk Kinaraya untuk tidur karena dirinya secepatnya ingin pergi, karena dirinya pun takut ketinggalan pesawat. Namun saat itu Kinara pun berusaha memegang erat tangan Mira ya, karena dirinya takut jika Mira akan pergi meninggalkannya. Dimana saat itu akhirnya Mira pun baru tersadar ya, bahwa dirinya tidak mungkin bisa pergi dengan keadaan Kinara seperti ini. Dimana saat itu akhirnya Mira pun teringat kembali ya, dimana saat dirinya bertemu dengan Roni, dimana saat itu Roni pun meminta dirinya untuk berhenti bekerja dan fokus untuk merawat Kinara, karena Kinara sangat membutuhkan dirinya. Dimana saat itu Roni pun memberikan sebuah ATM ya untuk Kinara dan juga Mira, dan dirinya melakukan semua itu karena anak kandungnya. Yang dimana saat itu Mira pun meminta Roni untuk tidak pernah mengganggu dirinya. Namun saat itu Mira pun tidak bisa berkata apapun, dimana saat itulah Roni menyembah kepada dirinya dan begitu sangat memohonnya untuk menerima bantuannya, karena dirinya melakukan semua itu hanya demi Kinara ya, tidak ada hal yang lainnya. Nah, yang dimana saat itu akhirnya Mira pun baru tersadar, dan sepertinya saat ini Mira tidak akan pernah kembali lagi ke Surabaya ya, dan akan selalu menemani Kinara. Yang dimana saat itulah Kinara pun terbangun langsung memanggil Miranti ya, dimana saat itu Kinara pun sangat bahagia dan merasa sangat senang ya, karena Mira menepati janjinya dan masih bersama dengan dirinya. Dimana saat itulah Kinara pun mengajak Mira untuk jalan-jalan. Tentu saja saat itu Mira pun mengatakan bahwa dirinya akan mengajak dan mengikuti Kinara kemanapun Kinara mau. Tentunya itu membuat Kinara pun semakin bahagia guys ya. Nah guys, apa yang akan terjadi selanjutnya? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan sinetron Takdir Cinta yang kepilih hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.